Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tegar Fasyah dan NPM 2215061023 dari kelas PSTIC. Jadi di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai database yang sudah saya buat, dan lalu ada tambahan yaitu mengenai join dan juga fungsi. Ada tiga jenis fungsi yang kita bahas yang akan saya terapkan di database saya ini. Jadi di antaranya itu ada fungsi count, ada fungsi first, dan juga ada fungsi LCase atau lowercase. Nah, jadi untuk ini saya udah punya nih database-nya, itu ada saya bikin di Visual Studio Code. Lalu syaratnya kalau kita mau nge-run database itu ada install MySQL, itu extension di Visual Studio Code. Lalu kita punya XAMPP, SAM, atau juga kita punya Laragon. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan menggunakan SAM ini sendiri. Jadi kita perlu run dua ini dulu, Apache dan MySQL. Itu biar kalau Apache itu biar kita bisa akses yang PHP yang di eh, PHP yang di web. Tapi sedangkan kita gunain yang ini aja, yang di Visual Studio Code. Nah, jadi di sini pertama itu ada create database. Kita buat database-nya itu sesuai jurnal yang udah saya gunakan dari YTA pertama. Jadi itu create database ini dia buat tentang sistem antrian poli COVID pada sebuah rumah sakit. Nah, jadi setelah kita klik database itu, ntar kalau kita klik di sini, di sebelah sini itu ada sesuai nih sistem antrian. Ini ada sistem antrian tuh, ada query-nya, ada table dan sebagainya. Lalu kalau kita mau mengakses database ini di query itu, kita bisa menggunakan use sistem antrian, use untuk menggunakan dan nama database itu sendiri. Nah, di sini kita create table. Create table ini sudah saya bikinnya di sini, bisa kelihatan tuh table user di sini ada. Nah, jadi di sini create table, membuat tabel itu dengan nama user. Di sini dia ada beberapa bisa dibilang atribut. Di sini ada atribut, ada ID user, nama user, alamat user, email user dan juga telepon user. Tipe datanya masing-masing, untuk ID user tuh integer dan yang lainnya tuh varchar. Nah, untuk tanda kurung di dalam sini itu adalah jumlah karakter yang bisa dimuat di setiap atribut. Jadi bisa dibilang nama user ini dia terdiri dari varchar karakter dengan rentangnya itu ada 50 karakter gitu. Nah, lalu yang terakhir ada not null di sebelah kanan ini. Not null ini berarti dengan bukti dengan sebuah syarat itu bahwa semua atribut ini nanti kalau kita isi itu nggak boleh kosong. Lalu ini ada constraint, ada tambahan itu untuk membuat user ini menjadi primary key itu ya, di user yang kita pakai dengan namanya pk user. Untuk tabel admin juga sama, itu ada ID admin, nama admin, email admin, password dan telepon admin. Tipe data yang bisa kita lihat ada integer dan varchar dengan masing-masing batas seperti berikut ini, dengan semuanya itu not null. Lalu ada tambahan constraint primary key untuk ID admin itu jadi namanya pk admin. Untuk antrian juga sama nih ya, ada ID antrian, ada user, nama nomor antrian, tanggal daftar dan juga status. Status ini nanti untuk memeriksa apakah dia udah melakukan pemeriksaan atau belum. Nah, di sini bisa kita lihat ya, int terus auto increment. Auto increment ini jadi nanti setiap kita nambahin ID baru ataupun nambahin antrian baru, itu dia akan menambahkan sendiri. Terus ada ini juga ID user, nomor antrian juga integer, tanggal daftar date berarti ada tanggal bulan tahun ya. Lalu di sini ada small in small integer ya, bisa dianggap 0 dan 1 gitu ya. Jadi uh, dia tuh menurut saya bisa kita ganti uh, bisa kita ganti jadi boolean gitu. Mirip-mirip lah dengan boolean. Kita bisa boolean. Nah, untuk notol juga sama. Di sini yang beda di sini itu untuk ID usernya itu boleh kosong. Lalu di sini ada constraint. Di sini bedanya nih, di sini ada dua. Itu untuk constraint pertama, peg antrian masih sama ya.
primary key ID antrian itu dinamain pack antrian. Kalau ini ada foreign key. Foreign key itu kunci asing, jadi dia masukin ID user yang ada di atas sini itu ke dalam tabel antrian. Makanya di sini ada ID user. Namanya apa? Adalah FK antrian user. Di sini mereferensikan ID user, terus ada on delete restrict dan on update restrict. Berarti dia tuh kalau misalnya dihapus ataupun diupdate itu ada restrictnya gitu. Untuk ID layanan juga sama, mirip sama tabel antrian, itu ada segini, ada ID layanan, ID admin, jenis layanan, deskripsi dan biaya. Biaya ini numerik ya, 8. Lalu dia di sini ada constraint juga sama, ada PK layanan untuk ID layanan, terus ada ID admin jadi FK layanan admin, ini juga sama. Nah untuk ini juga sama ya, ID jadwal tes bisa kita lihat di layar. Lalu ada ID hasil tes juga bisa nih, ini bisa kita lihat di mana, bahkan kolom ID jadwal tes. Lalu di sini ada kita insert into, yaitu kita bakal mengisi daripada masing-masing tabel itu sendiri. Jadi ada insert into-nya, itu secara urutan kita harus memasukkan ID user, nama user, alamat user, email user, dan telepon user. Bisa kita lihat ada 2 buah yang bisa kita masukin, itu ada ID 1, ID 2, dan ID 3. ID 1 dan ID 2. ID 1 RS Info, Kampung Baru, rsgmail.com, lalu ada nomor 123 sampai 10. Rafael Pascal juga demikian. Lalu untuk ID insert admin juga sama ya, urutan dari kiri ke kanan. Ini ID admin jadi nomor 1, nama admin 1, email admin 1 example.com, ada password 1, passwordnya password 1, telepon admin 1222333, seperti itu. Untuk ID untuk tabel antrian juga sama secara berurutan. Lalu ada juga ID layanan secara berurutan, insert into. Terus ini juga jadwal tes juga udah ada. Terus insert into hasil tes. Nah kalau kita mau lihat apakah sudah dimasukin apa belum yang tadi itu objek-objek, yaitu bisa kita pakai select bintang from user. Jadi dia akan memilih itu satu tabel penuh, yaitu tabel user, tabel admin, tabel antrian, layanan, jadwal tes, dan hasil tes. Ini bisa kita run. Nih kelihatannya ada nah ada ID user, nama user, alamat user, email user, telepon user. Nih ID user ini, nama user ini, alamat user ini, email user ini, dan telepon user ke bawahnya. Bisa kita cek juga untuk tabel lain, tabel admin, tabel antrian, tabel layanan, lalu ada tabel jadwal tes, ini ada jumlah slot tersedia, lalu ada tanggal untuk hasil tesnya. Nah kalau yang ini kita bisa, kan tadi udah bahas tuh tentang pembuatan database-nya ya, database yang mau kita masukin juga tuh objek-objeknya. Itu bisa kita lakukan sekarang join. Jadi yang pertama itu ada inner join. Inner join itu jadi dia menggabungkan baris dari dua buah tabel berdasarkan nilai yang cocok. Jadi bisa kita anggaplah ada irisan dari tabel-tabel tersebut. Ini jadi di inner join antrian on user ID user, lalu ada antrian ID user. Jadi kalau mereka dua-duanya ada ID user, itu bakal muncul. Nah seperti demikian. Lalu ini untuk yang left join juga, left join ini jadi dia menggabungkan tabel yang ke kiri dengan yang ke kanan, itu dicocokkan berdasarkan kondisi join. Kalau misalnya nggak ada yang cocok, itu kolom dari tabel kanan itu bakal jadi 0. Kalau yang right join, tabel yang kiri jadi 0, seperti itu. Kalau nggak ada yang cocok, kalau di sini kan sedangkan semuanya cocok, jadi muncul semua nih, mau yang left maupun yang right. Nah untuk yang full join ini pasti menurut saya bakal error, karena dia itu kan dia bakal melakukan join gitu ya, join itu ke seluruh bagian tabel. Jadi seluruh bagian tabel itu dia bakal error karena di MySQL sendiri ini nggak mendukung sebuah fungsi yang namanya full join secara langsung. Jadi kita harus melakukan left join dan right join. Ini kalau yang ini 3 terakhir ini adalah seperti yang saya bilang tadi, ada fungsi-fungsi sederhana ya, bisa kita gunakan. Itu ada select count, lalu ada select ini first, lalu ada select L case atau lower case. Jadi yang pertama ada count ini bintang, jadi
bisa dibilang manggil semua lah, dia manggil semua dari total user. Berarti total usernya kan tadi ada dua tuh, yang namanya Ernest dan juga Rafael. Jadi kalau kita run di sini ada total usernya dua, dia menghitung dari ID usernya. Lalu untuk yang ini ada dia select from user, jadi milih tabel user dulu, lalu order by ID. ID-nya bakal diurutin satu-satu, terus limit satu, berarti dia akan melakukan limit itu atau membatasi ID-nya tetap di satu. Jadi bakal yang muncul itu bakal yang punya ID satu. Jadi bisa dibilang, bisa dianggap itu sama aja kayak gini. Sama aja kayak first, kayak gini. Kalau tinta lengkapnya seperti ini, jadi kita run, nah ID satunya muncul yaitu Arnesevu. Kalau yang L case ini apa? Jadi dia bakal mengubah itu namanya jadi lower case. Jadi misalnya gini, nah tuh jadi kecil semua. Nah saya kasih bonus kalau misalnya mau di upper case, kita bikin kapital semua. Kita bikin kapital semua itu L-nya tinggal diganti sama sama U atau uppercase. Nah ini lalu lowercase nama ini biar nggak tabrakan, kita gini aja uppercase nama. Karena nah dia jadi besar semua. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ya kita di sini masih proses belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.